Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Kebanyakan memang teman-teman dakwah itu, ayat itu selalu dimunculkan pada hampir semua ceramah ya. Betul. Hampir semua ceramah itu pasti gitu. Mintalah kepadaku, Allah maksudnya, mohonlah kepadaku, mohon kepada Allah maksudnya, akan aku kabulkan. Betul. Cuma kalau memang harus memahami itu, ayo kita pakai akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya kalimat itu nggak salah, tetapi ada yang dihilangkan. Nah, kalimat ini tidak boleh dihilangkan. Kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu jangan dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu kesannya Allah itu akan mengabulkan semua permintaan. Oh, jadi jangan ud'uni astajib lakum titik. Titik, jangan. Padahal koma itu. Padahal masih koma. Nah, inilah yang jarang pernah. Kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu apa? Nah, inilah yang sebenarnya menjawab sama seperti ini. Belanja dengan uang 1 juta akan mendapat gratis belanja lagi voucher 500.000, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, kan gitu nih. 1 juta itu. Dari 1 juta belanja, dia bisa dapat 500.000 belanja lagi gratis, tapi dengan syarat yang dipenuhi. Nah, syaratnya inilah yang jarang diceritakan di dalam ayat yang sebenarnya sangat lazim dibacakan oleh teman-teman dakwah. Populer, Ustaz. Populer lah ya, betul. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui kan gitu. Salah satu firman Allah Ta'ala tadi, ud'uni astajib lakum. Kalimat belakangnya ialah, nah ini loh, ini penting. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini syarat yang berlaku dari kalau kamu mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala doamu. Syarat itu dari kalimat awal, minta mohon kepadaku akan aku kabulkan. Syarat ini ya wajib diketahui. Nah, kebanyakan nggak ada yang ya tahu, tapi nggak pernah ada yang diucapkan berbarengan, sehingga orang Muslim kebanyakan di dunia ini kalau dia mohon atau berdoa pasti dikabulkan. Bukan begitu, karena syaratnya yang berlaku ini nggak pernah dijelaskan. Nah, syaratnya ini apa? Nih, saya akan mencoba menceritakan. Mohonlah kepadaku akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya adalah sesungguhnya kamu sombong dalam menyembah kepadaku Allah. Jadi seseorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang menyembah pada Allah Ta'ala ini jelas Muslim, bukan orang kafir. Ya jelas ya, ini Muslim. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada Allah, kepadaku, pada Allah, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu catatannya itu. Jadi kalau seorang Muslim, ini belum menyentuh ke doa dulu ya. Kalau seorang Muslim, dia itu sombong di dalam ibadahnya. Dia baca Qur'annya bagus, sombong, ujub, riak, sombong, ujub, riak, sombong.
dia senantiasa berjamaah. Berjamaah itu boleh dan bisa kita katakan wajib kita itu berjamaah. Sudah benar, tetapi kebenaran itu menjadikan dia sombong kepada yang lain, yang mengejek saudaranya, tidak mau berjamaah, diejek di ini. Nah, di titik-titik inilah dia sombong, merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Sudah merasa soleh. Dia sudah merasa soleh di situ. Makanya di sini adalah sombong dalam menyembah kepada Allah. Berarti dia menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Ada kesombongan. Makanya dalam hadis ceritakan kalau seseorang melakukan amal soleh tapi dia sombong, maka seperti api yang membakar kayu. Habis istilahnya. Nah, itu sama. Jadi hadis tersebut itu menguatkan dari ayat-ayat yang seperti tadi, sehingga diceritakan kalau ada orang muslim yang di dalam kesehariannya menjalankan ibadah-ibadah tetapi dia ada ujub, riak dan sombong, Allah sudah menulis dalam ayat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Masih ada ditambahi lagi dalam keadaan hina. Kalau ini sudah kita ketahui, berarti kalau masih ada orang muslim yang seperti itu, kalimat ud'uni astajib lakum berarti tidak berpengaruh. Itu maksudnya. Jadi kalau itu diambil satu-satu, ya nggak bisa. Kalau mau mengeluarkan ayat ud'uni astajib lakum, bawalah ayat berikutnya, terangkan kepada jamaah. Jadi jamaah itu tidak merasa kena angin surga. Makanya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang, nggak bisa dikabulkan. Kalau dikabulkan beneran, orang Islam pasti kaya semua. Orang Islam nggak ada yang sakit. Orang Islam nggak ada yang mati karena mohon diberi panjang umur. Kan begitu. Jadi nanti hadis yang kiamat itu, dalam kondisi kiamat itu tidak ada seorang muslim. Nah, karena dia minta panjang umur ya, orang muslim di kiamat itu ngikutin dia. Nah, kan nggak ketemu, makanya harus disesuaikan semuanya. Bukan berarti itu lah, enggak. Karena ayat ini terkunci dengan syaratnya. Syaratnya orang muslim itu tidak boleh sombong di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya. Apapun bentuknya. Ibadah itu apa? Bersuami istri itu bisa menjadi ibadah. Lah kalau dia tuh nyombongin istrinya cantik kayak artis, dia itu selalu nurut, selalu gini, dia sombong, nggak ada yang tanya, dia sombong. Lah kan udah jelas. Doanya juga insya Allah belum tentu dikabulkan. Kan gitu. Dia benar dapat suami seorang pendakwah, dia sombongin suaminya di situ. Lah kan akhirnya sama. Padahal dari titik itulah sebenarnya nanti di akhirat pasti dia akan masuk. Nah, sudah. Hina lagi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Seorang muslim itu cerdaslah di titik-titik ini gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau mamanya mau dikabulkan baca ini nanti dulu, ini yang ayat Quran aja sudah dijelaskan. Berarti kita hati. Kalau mamanya kita itu mohon kepada Allah Ta'ala, kenapa yang saya sering ceritakan itu adalah ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini ceritakan dan Allah akan mengerjakan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta mengerjakan amal soleh. Nah, di titik inilah baru kita dampingkan yang mana. Jelas kalau di sini kalimat dari ayat ini bisa berhenti. Boleh. Karena ini sudah jelas Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman kepada Allah Ta'ala-nya itu kuat sekali. La ilaha illallah itu kuat sekali. Jangan bertuhan pada uang. Jangan bertuhan pada suami. Jangan bertuhan pada nasab. Jangan bertuhan pada harta. Itu jelas. Iman kepada Allah Ta'ala kuat. Iman kepada malaikat juga kuat. Kenapa kuatnya? Loh, kok iman kepada malaikat kok juga kuat? Kan ada malaikat raqib sama atid. Jadi belajar untuk senantiasa mengerjakan yang baik karena ada raqib. Mencoba tidak melakukan sesuatu yang buruk karena ada atid. Loh, itu iman kepada malaikat. Jangan hanya cuma dites saja di buku iman itu ada berapa? Tulis saja iman pada Allah, iman pada malaikat. Lah, itu kan hanya buku. Habis itu amin. Iman kepada Rasul, kan gitu. Kepada Nabi, contoh akhlaknya. Iman kepada Quran, kerjakan perintah Allah. Iman kepada qadar, terima sesuatu, enak atau tidak enak menurut kita, terima. Jangan gerutu, jangan protes, jangan ini. Itu iman.
Iman kepada hari akhir. Kamu iman kepada hari kiamat? Iman apaan, mau kelakuanmu masih kayak gitu mulu kan gitu. Dia nggak iman. Dia hanya tahu hari akhir, bukan iman hari akhir. Hanya tahu aja. Tahu dia hari akhir itu besok ada kiamat itu. Itu pinter kalau jelasin itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa pada saat di hari akhir itu ada hari pembalasan. Orang yang hidup di dunia ini dari sejak Nabi Adam hingga nanti akhir, itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala. Dia akan masuk neraka atau masuk surga.